Dari internal koalisi perubahan sendiri, nama AHY tampaknya dianggap tidak memiliki nilai jual politik karena minus pengalaman, terutama dalam jagat politik, dan belum pernah memiliki pengalaman sebagai pejabat publik. Nasdem sendiri tampaknya malah lebih memilih bakal cawapres dari luar partai koalisi dan lebih menyukai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal cawapres Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kebijakan politik Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketua umum parpol pendukung pemerintah, ada ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ketua umum Golkar Erlangga Hartarto, ketua umum Gerindra Prabowo, ada ketua umum PKB Caimin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono ke istana pada hari Selasa 2 Mei 2023 tampaknya membuat anak buah SBY yang juga kader Demokrat Andi Arief benar-benar kesal dan berang. Melalui akun Twitternya @andiarif_5 Mei 2023 dengan nada geram dia bilang dalam tweetannya, "Bapak tahu nggak kenapa harus netral? Kalau jagoan Bapak kalah, Bapak akan dikejar rakyat sampai lubang semut. Kalau terjadi konflik, Bapak tak dipercaya sebagai penengah. Kalau Bapak menang, tetap akan dikejar rakyat nantinya. Bapak ingat Pak Harto juga tokoh politik dan publik." Waduh. Ya, bagi saya tweetan Andi Arief semacam itu justru menampakkan sikap politik Demokrat yang dicekam kepanikan luar biasa. Dan kita tahu bagaimana sikap orang yang panik ketika dirinya berada dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, kita tahu Demokrat pernah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sebagai presiden ke-6 selama 2 periode sejak 20 Oktober 2004 hingga 2014. Bisa jadi saat ini Demokrat dalam keadaan atau mengidap post-power syndrome, kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan, yang diikuti dengan menurunnya harga diri dan tidak bisa mengendalikan emosi, suka pamer dan membanggakan prestasi, dan memiliki pembawaan serba marah. Nah, dalam keadaan demikian sangat beralasan memang kalau Andi Arief terkesan serudak-seruduk menghantam Jokowi melalui narasi buruk yang dikembangkan sedemikian rupa untuk menggiring opini publik kalau kebijakan Jokowi tidak sama dengan SBY yang benar-benar bersikap netral dalam kontestasi demokrasi. Tapi benarkah memang demikian? Benarkah SBY benar-benar netral dalam kontestasi Pilpres 2014 ketika dengan terang-terangan mendukung duet Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang akhirnya keok, dan duet Jokowi Yusuf Kala yang berhasil mulus melenggang ke istana? Sikap panik akut juga ditunjukkan secara vulgar oleh Ketua Umum Demokrat AHY yang selalu serudak-seruduk menghantam Jokowi lewat narasi buruk yang dikembangkan tanpa fakta, seperti Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja karena kebijakan Jokowi yang mementingkan infrastruktur, padahal banyak rakyat kecil yang miskin dan butuh makan. Demikian juga nyinyiran AHY yang terkait dengan soal utang luar negeri, impor, kenaikan BBM, dan lain-lain yang dinilai sangat berbeda dengan kebijakan SBY saat menjadi presiden yang benar-benar pro rakyat. Nah, kritikan AHY semacam itu juga mencerminkan sikap post-power syndrome, sehingga gemar sekali mengumbar dan memamerkan sukses SBY saat menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Nah, di tahun politik menjelang Pilpres 2024,
kepanikan Demokrat tampaknya makin telanjang di ruang publik. Kita tahu bahwa saat ini Demokrat sudah menjadi salah satu parpol pengusung koalisi perubahan selain Nasdem dan PKS yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Slogan besar perubahan yang diusung dan dijadikan sebagai tagline koalisi perubahan tampaknya dijadikan sebagai celah politik bagi Demokrat untuk mempromosikan sang ketua umum AHY sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Pasalnya, ya, AHY mustahil menjadi bakal cawapres yang didukung oleh istana, oleh Jokowi. Namun langkah Demokrat untuk mempromosikan AHY sebagai bakal cawapres di internal koalisi perubahan tampaknya tidak berjalan mulus. Dari internal koalisi perubahan sendiri, nama AHY tampaknya dianggap tidak memiliki nilai jual politik karena minus pengalaman, terutama dalam jagat politik, dan belum pernah memiliki pengalaman sebagai pejabat publik. Nasdem sendiri tampaknya malah lebih memilih bakal cawapres dari luar partai koalisi dan lebih menyukai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal cawapres Anies. Sementara itu PKS juga ngotot untuk mengajukan kadernya Ahmad Heriawan, bahkan sempat merayu Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Atmosfer politik di internal koalisi perubahan semacam itu tampaknya membuat Demokrat dicekam kepanikan, sangat cemas dan khawatir jika AHY gagal menjadi bakal cawapres. Kepanikan Demokrat tampaknya tak hanya berhenti sampai di situ. Mereka makin panik ketika Jokowi mengundang 6 ketua umum parpol pendukung pemerintah ke istana yang seharusnya netral dan tidak perlu ikut cawe-cawe dalam kontestasi politik. Langkah politik Jokowi semacam itu bisa jadi membuat Demokrat semakin dicekam kepanikan. Apalagi di luar sana berkembang spekulasi bahwa pembicaraan Jokowi dan 6 ketua umum parpol untuk menjegal Anies Baswedan sebagai bakal capres dengan menjadikan mantan Mendikbud itu sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi Formula E yang saat ini konon kabarnya sedang didalami KPK. Nah, kepanikan Demokrat semakin akut ketika Muldoko dianggap sebagai perampok yang bakal merebut tahta Demokrat dari tangan kubu Cikeas dengan melakukan gugatan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Waduh, kalau ini benar-benar terjadi, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, digigit ular bludak pula. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.